Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reses adalah masa di mana anggota DPR atau DPRD bekerja di luar gedung parlemen atau memasuki masa jeda sidang untuk kembali ke daerah pemilihannya guna menjaring, menampung, dan menyerap aspirasi konstituennya secara langsung, serta turun dan meninjau lapangan untuk kemudian diwujudkan dalam program kerja pemerintah daerah. Jadi poin pentingnya adalah untuk menjalin komunikasi dua arah serta mendengarkan keluhan, aspirasi, dan masukan masyarakat, serta memastikan aspirasi warga yang masuk dalam rencana pembangunan. Nah, terkait dengan hal tersebut, para anggota DPRD Kabupaten Langkat menggelar reses Senin 26 Januari tahun 2026 dan Selasa 27 Januari tahun 2026 di daerah pemilihannya masing-masing. Seperti Insinyur Antoni Ginting, Wakil Ketua DPRD Langkat dari Partai Amanat Nasional itu menggelar reses di Desa Tebing, Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Senin 26 Januari 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Padang Tualang Muhammad Izwanda SE KMSP, Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat Suhairi, beserta masyarakat dan para tokoh serta sesepuh desa. Bahkan Sekwan Basrah Perdamuan juga ikut hadir. Saya tadi ada cerita sama Pak Kadusnya tadi, Pak Mulyadi. Aku jenenge sering lali aku Pak. Tak julukannya Pak Cemong aja. Padahal jenenge api. Sopo bensin gawe ngono iki. Jenenge Pak Mulyadi cantik-cantik digawe Pak Cemong. Saya tadi ada cerita itu jalan kita yang ke kuburan. Maksud saya tadi kalau memang apa itu kalau kita keraskan dulu kenapa gitu, kita bikin pengerasan terus sampai ke sana. Jadi kalau hujan apa gitu, mudah-mudahan udah nggak mengkhawatirkan. Syukur-syukur nanti bisa ya dengan aspalnya gitu. Tapi prioritas pertamanya maksud saya tadi itu gitu. Kegiatan reses tersebut digelar di Dusun 3 Teladan Kuburan, Desa Tebing, Tanjung Selamat, sebagai kegiatan di masa sidang pertama tahun kedua tahun anggaran 2026. Yang menarik, masyarakat Desa Tebing Tanjung Selamat itu hidupnya sederhana tapi kompak dan guyup. Desa ini luasnya lebih kurang 1.800 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 9.700 jiwa atau 4.715 kepala keluarga, di mana mayoritasnya berasal dari suku Jawa dan bekerja sebagai petani dan buruh tani. Selanjutnya, Desa Tebing Tanjung Selamat di sebelah barat berbatas dengan Desa Sukaramai, di sebelah timur dengan Desa Banjaran Raya, dan di sebelah utara dengan Desa Tanjung Putus. Bisa Pak, untuk Desa Tebing Tanjung Selamat, luas wilayah sekitar 150 hektar, mencapai 180 dengan jumlah penduduk, seluruh jumlah jiwa sekitar 9.700-an, dan jumlah KK 2.470 sekian KK. Dengan mayoritas suku yang ada di desa kita hampir 100% suku Jawa. Ada yang bercampur beberapa yang kerja di kebun, orang kita Batak dan suku Melayu, tapi sebagian kecil. Batas desa sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukaramai. Timur berbatasan dengan Desa Banjaran Raya, utara dengan Desa Tanjung Putus. Oke, demikian Pak. Makasih Pak. Siapa? Nah, terkait dengan reses tersebut, ini kata camat dalam sambutannya.
usulan-usulan kita, terutama yang hadir pada hari ini, karena ini adalah wajah-wajah yang setia ini sama Pak Wakil Ketua ya. Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus dulu untuk kita yang hadir pada hari ini. Jadi yang penting kita doakan bagaimana pemerintah Kabupaten Langkat bisa di bawah kepemimpinan Bapak Haji Syekh Afandin SH dan Ibu Tiorita Barusurbakti SH, bagaimana bisa lebih maju sesuai dengan visi misi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, menjadikan Langkat maju, sehat, sejahtera, religius. Dari beberapa dapil beliau untuk pelaksanaan reses, ini tandanya apa? Beliau ingat dengan kita, khususnya masyarakat Desa Tebing Tanjung Selamat, bagaimana menjemput aspirasi untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti sama-sama kita mendengarkan arahan beliau kepada kita semua. Kita merupakan kebanggaan bagi kita Bapak Ibu sekalian, memiliki Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat yang tinggalnya tidak jauh dari kediaman kita. Tentunya pasti tidak mungkin semua usulan bisa kita realisasikan, bisa kita langsung terima jadi. Usulkan terima jadi, itu sangat tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Apalagi dengan kondisi yang saat ini sama-sama kita mengetahui, di media sosial rata-rata kita punya HP ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya yakin kemauan Pak Wakil Ketua kita ini sangat besar, bagaimana membangun kampung kita, karena beliau asli sini. Tidak mungkin orang luar yang memikirkan kita. Tetapi kita juga harus maklum keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Langkat, di mana juga dibagi di seluruh kecamatan, ada 23 kecamatan, tentunya ada prioritas-prioritas. Jadi apapun itu, kalaupun nanti suatu saat usulan kita belum terrealisasi, jangan kecil hati. Tentunya kalau inginnya Pak Wakil Ketua, saya yakin dalam benak hati paling dalam ingin semua merealisasikan usulan-usulan kita, terutama yang hadir pada hari ini, karena ini adalah wajah-wajah yang setia ini sama Pak Wakil Ketua ya. Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus dulu untuk kita yang hadir pada hari ini. Jadi yang penting kita doakan bagaimana pemerintah Kabupaten Langkat bisa di bawah kepemimpinan Bapak Haji Syekh Afandin SH dan Ibu Tiorita Barusurbakti SH, bagaimana bisa lebih maju sesuai dengan visi misi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, menjadikan Langkat maju, sehat, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Mudah-mudahan terus meningkat, PAD kita terus bertambah, maju, berkembang, dan ini pasti berdampak untuk kita masyarakat. Dan tentunya kita terus mendoakan Bapak Wakil Ketua DPRD kita ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terus ingat dengan kita masyarakat di bawah sebagai pendukung beliau. Mudah-mudahan kedepannya ada kabar baik atas satu persatu usulan yang kita sampaikan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian ada terselip salah penyampaian, saya mohon izin Pak Wakil Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini kelemahan dari kita sebagai manusia, pasti punya salah, tapi mudah-mudahan dapat dimaklumi dan dimaafkan. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Bapak Haji Syekh Afandin SH dan Ibu Wakil Ketua DPR, Ibu Wakil Bupati Langkat, Ibu Tiorita Barusurbakti terus maju, sejahtera, dan masyarakatnya juga semakin sejahtera dan terus. Selanjutnya ini kata Insinyur Antoni Ginting dalam sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, Bapak Sekwan, Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Langkat, yang pada hari ini langsung turun ke Dusun 3 Teladan, Desa Tebing Tanjung Selamat. Luar biasa, kenapa saya katakan luar biasa, ini udah termasuk Desa Tebing Tanjung Selamat yang paling pinggir, karena sebelahnya sudah Desa Banjaran Raya, perkebunan. Dan jalannya tadi agak bagus, Pak Sewannya agak bagus. Ya, inilah yang perlu nantinya kita sikapi. Kemudian Bapak Camat, Kecamatan Padang Tualang, yang luar biasa juga, setiap saya reses, beliau hadir. Ini memberi semangat, memberi support kepada kita semua dengan kehadiran beliau. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, ini saudara saya, Pak Suheri, Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi. Karena saya tahu persis bagaimana beliau sistem politik anggaran yang ada di dana desa itu, saya tahu persis itu lebih banyak ke masyarakat daripada yang acaranya hanya sekedar seremonial dan lain sebagainya, lebih banyak. Bahkan saya lihat dari anggaran yang ada itu, kalau memang masih besar anggarannya seperti tahun-tahun yang lalu, itu lebih banyak kepada pembangunan. Jadi yang mana mungkin tidak tersentuh oleh APBD Kabupaten Langkat, beliau dengan jajaran perangkat desa itu menggunakan anggaran desa itu untuk infrastruktur juga. Kemudian yang saya hormati ada Bapak dan Ramil kita. Alhamdulillah hadir bersama dengan kita yang diwakili oleh Bapak Babinsa. Selamat datang Pak. Alhamdulillah hadir kemari. Pak Munhas, Pak Muhairi. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dusun sedesa Tebing Tanjung Selamat yang berhadir. Wabil khusus Kepala Dusun 3 selaku tuan rumah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, ada Pak Sugito saya lihat, ada Pak Ustadz kita tadi, Ustadz sekaligus Kadus. Luar biasa Pak Suheri mencari perangkat, samping Ustadz juga Kadus. Ada juga dulu di Tanjung Putus, Ustadz kita jadikan Kades. Nah, ada juga dia kan, Ustadz kita jadikan Kades. Jadi ini kan masih muda Pak kita ini Pak Suheri kan masih muda, nanti mungkin setelah 3 periode ya nggak apa-apa Ustadz jadi Kades lagi. Kan gitu, terus masih muda. Kemudian yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat hadir banyak ini, ada abang saya, walaupun sudah pensiun dari Mandor 1, nah, tapi masih tetap aktif. Tinggal menikmati hari tuanya. Ada Mas Santo, luar biasa. Mulai dari saya pencalonan pertama sampai sekarang, tetap setia, hadir. Apa dibilangnya kemarin, walaupun hanya secuil aspal itu, apa dibilangnya sama saya? Alhamdulillah, seusia saya ini, saya masih bisa melihat kampung saya di aspal. Itu yang disampaikannya kepada saya, alhamdulillah katanya. Saya berpikir kemarin itu mungkin sampai saya nanti nggak pernah di aspal ini katanya. Nah, itu luar biasa apanya. Kemudian ada Mas Putra, rame nih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nantinya akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tujuan reses diadakan tidak lain tidak bukan adalah untuk kembalinya
untuk kembalinya seorang anggota DPR yang kemarin telah dipilih di tahun 2024 untuk kembali ke daerah pemilihannya, untuk berjumpa dengan masyarakatnya, untuk berjumpa dengan pemilihnya, untuk memperjuangkan aspirasinya. Inilah tujuan daripada anggota DPR itu dipilih, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilihnya. Itu yang pertama. Kemudian dalam masa reses ini, disinilah kita saling bertemu, bertatap muka, menerima aspirasi. Menerima aspirasi dari Bapak Ibu, saudaraku sekalian, yang mana aspirasi tersebut nantinya akan kita kumpulkan. Akan kita kumpulkan, akan kita masukkan, dan akan kita serahkan ke DPRD untuk nantinya akan dibawa dalam pembahasan dengan instansi terkait. Apakah itu usulan yang berupa pembangunan di dinas PU, apakah pembangunan di dinas perumahan pemukiman, apakah itu nantinya di dinas pendidikan, apakah di UMKM, koperasi, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita satukan dan nantinya ini akan diparipurnakan di DPRD Kabupaten Langkat. Nah, setelah nanti diparipurnakan di DPRD Kabupaten Langkat, inilah dia menjadi pokok-pokok pikiran anggota DPR. Nah, dari hasil pokok-pokok pikiran ini akan masuk ke lembaran pemerintah, akan masuk di Bapeda. Nah, ini nanti kita lihat apakah usulan dari pemerintah daerah, baik melalui kepala dusun, melalui Pak Camat, yang namanya Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan, ada yang sama dengan pokok-pokok pikiran yang hari ini kita bicarakan. Kalau nanti ada yang sama, inilah nanti yang akan menjadi skala prioritas. Artinya apa? Artinya baik yang dijaring oleh pemerintah desa, kecamatan, maupun yang dijaring langsung oleh anggota DPR, ternyata sama dia. Sama bentuknya, sama wilayahnya, sama tempatnya, hingga ini menjadi skala prioritas. Jadi harapan saya, ada terkadang diundang untuk reses jumpa saja susah. Nggak mau. Nah, hingga akhirnya apa? Karena nggak ketemu dengan apa yang diusulkan DPR, apa yang diusulkan oleh pemerintah, ini nggak jadi skala prioritas. Jadinya yang kita khawatirkan seperti itu. Hingga akhirnya ada yang tersisih, ada yang tersingkir, dan lain sebagainya. Nah, ini reses ini untuk mempertemukan pokok-pokok pikiran DPRD dengan pokok-pokok pikiran usulan dari masyarakat melalui Musrenbang Des maupun Musrenbang Kecamatan, di mana nanti di titik temu itu akan menjadi skala prioritas. Itu yang sudah kita sepakati. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, walaupun ini banyak yang ibu-ibu, tapi banyak juga yang bapak-bapak. Ini Pak Kades tadi ceritanya udah entah kemana-mana, tapi saya ingin menyampaikan lah, khususnya kepada bapak-bapaknya lah. Nah, jadi yang masih ada bujurnya disayangi lah bujurnya. Iya. Saya dulu sayang kali sama bujur saya. Sayang ini nggak curhat, tapi ternyata bujurnya yang nggak sayang gitu kira-kira. Nah, jadi nggak enak rupanya jadi duda yang ketiga ini. Nggak enak rupanya. Yang pertama karena Allah, karena berpulang duluan. Yang kedua karena ulah. Oh, berarti masih 2 kali. Masih 2 kali. Nah, mudah-mudahan jangan yang ketiga. Ya kan? Udahlah, 2 kali aja kan gitu. Ini hanya intermezzo. Hanya intermezzo. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini nantinya akan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Bapak Ibu, saudaraku sekalian, sampaikan. Yang mana tadi saya hadir, ada Pak Satria, ada Bu Rina. Ini nanti apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi penyampaian Bapak Ibu akan dicatat oleh mereka dan nantinya akan kita bicarakan di gedung Dewan.
Selamat datang Bang Budi beserta dengan nyonya ya. Sayangi Bang, jangan ditinggal-tinggal. Ambil orang nanti kalau tinggal-tinggal. Walaupun gitu yang ibu-ibunya juga mesti saya sampaikan juga ini, jangan nanti mentang-mentang pikirnya apa. Kalau masih juga ada bapak, suami itu sayangi juga. Karena hidup ini yang paling indah adalah berkasih sayang antara suami dengan istri. Kenapa? Karena rupanya setelah saya buka-buka Pak Sekwan, saya lihat-lihat dia Pak, ternyata ibadah yang paling panjang itu adalah berumah tangga. Itu rupanya ibadah yang terpanjang. Kenapa dikatakan ibadah terpanjang? Senyum saja istri kepada suami, dicatat amalnya, dicatat pahalanya. Itu sekedar senyum, ibadah. Jadi luar biasa. Jadi jangan nanti bapaknya senyum aja kok kata mintoni, jangan pula gitu. Ya kan? Jangan seperti itu. Jadi saling berkasih sayang lah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf saya. Mungkin selama hampir setahun ya Kang Putra ya. Kang Putra pun kurungu ceritanya arek nelponnya nggak wani deh nih. Arek eneng keluhan siti ae pun nggak wani. Wis dipasang wingi lampu dalan nih. Sing tenan iki ngurung. Wis nang ndi? Oh, terang masjid ya. Ya oke kalau gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apa saja aspirasi, keluhan, ataupun masukan yang disampaikan warga? Ini nih cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Antoni. Nama saya Ibu Armayanti dari Dusun Tiga Teladan. Bapak, saya mewakili dari masyarakat Dusun Tiga Teladan meminta kepada Bapak kalau bisa disambunglah Pak pengaspalan dari masjid sampai simpang apa itu Pak? Simpang Gapura Pak. Itu aja lah Pak. Minta tolong Pak. Payah Pak, jalannya banyak batu-batu. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi nama saya Seno, mana tahu ada ucapan menyinggung para bapak dan ketua RW ibu-ibu yang saya sampaikan bukan pribadi saya, untuk umum. Yang pertama saya usulkan kepada Bapak Ketua ataupun seperangkatnya, saya mohon terapu masjid dalam tambah dalam itu kalau sore nggak tarik ajan pun lampu mati. Yang pertama. Yang kedua Pak, sangat saya prihatin ada saudara kita istrinya pulang ke Rahmatullah, antara kampung dengan kebun itu jalannya nggak ada titiknya. Alhamdulillah semalam karena kejadian saudara kita itu sudah meninggal, kita stapek itu Pak. Saya stapek, jadi tolong mohon diperhatikan karena itu sarana untuk orang banyak. Yang pertama kali orang meninggal itu kok menjadi terbengkalai, nanti kan kayak muter-muter ke sini Pak, ini jalannya kan susah. Jadi sana semalam itu saya mohon dengan istri Pak Marsum, saya saya usahakan dibikin batang kelapa Pak. Jadi mohon itu diperhatiin. Yang ketiga Pak, saya mohon karena tornya itu terapunya itu lemah mati, itu masjid tambak dalam itu banyak bolanya putus Pak. Jadi mohon sekiranya Bapak pengertiannya ini karena mau nyambut bulan puasa. Jadi yang masjid dalam itu Pak nggak ada artinya gimana ya, kita menunggu orang kalau ada kantongnya bolong ada 2.000 perak itu dikerenjang Pak. Saya jujur saya kumpulkan semalam itu konsennya di Rubung Bunduan apa itu namanya Rayap Tumpet, saya buka itu saya dapat uang
200.000 saya Pak coba kasih to beli semen, saya bayar tukangnya. Jadi itu saja Pak, mana tahu kata-kata saya ini menurut orang yang ahli-ahli mungkin nggak berapa, tapi menurut saya itu lebih penting. Kalau masalah jalan ini Pak, nggak mungkin saya beritahukan sama Bapak. Itu saya hanya mengingatkan tadi ada Ibu Siti apa sampai tadi udah diingatkan itu. Mungkin itu saja. Ana tahu sekali lagi Ana menyinggung para Bapak dan Ketua. Saya mohon maaf kepada diri semuanya. Saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak, saya perkenalkan nama saya Ibu Tati. Saya mewakili bapak-bapak, ibu-ibu Dusun 2 Teladan Rejo mengusulkan Pak. Ya kalau diterima ya alhamdulillah, kalau nggak diterima ya baru syukurillah. Di kampung, di dusun-dusun mana ya Pak ya, udah diadakan pengaspalan. Dusun kami lah Pak yang belum ada diadakan pengaspalan. Jadi kami mohon kepada Bapak, tolong kalau bisa dalam tahun ini, tolonglah Pak dusun kami itu diadakan pengaspalan. Soalnya banyak yang bilang Pak, kok jelek kali jalan kalian, yang mana-mana udah cantik, lorong-lorong manapun desa lain udah cantik. Cuman desa kami aja lah Pak yang belum kena pengaspalan. Dusun kami Pak yang belum kena pengaspalan. Mudah-mudahan untuk tahun ini ya Pak ya, untuk disegerakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan yang saya ingin mohonkan atas jalan kami Dusun 12 Pak, yang di Beteng itu kan belum disambung sampai Tibesi Pak. Yang pertama, yang kedua tentang musola Pak. Musola sana saya apa piannya atau gipsnya itu ambrol Pak. Kalau bisa gimana caranya dibetuli, dan lampunya masih kurang Pak, 3 biji lagi Pak. Jadi saya mohon atas pengertian Bapak atau Pak saya. Cukup sekian saja, saya ini Batu Prik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu, saya ibu yang paling cantik di Dusun 3 Teladan, namanya Ibu Wulandari. Apa lebih itu? Ini keluhannya di daerah Dusun 3 Teladan yang sebagian sini ya Pak. Mungkin banyak mama-mama yang merasakan, nggak saya aja. Daerah kami ini yang sebelah sini, kami ini kurang arus Pak. Jadi kami kalau mama-mama masak sering jeplek, padahal nggak pakai apa-apa. Udah gitu, yang pernah saya alami ya Pak ya, saya tuh dulu sanyonya itu kan di bawah jauh, nggak naik airnya. Nah jadi dibilang sama yang benerin, katanya ini kabelmu sama sanyomu. Beli baru dah, ternyata nggak bisa juga Pak. Sama saya telepon petugas PLN, ketika datang dia ngecek kilometer, arusnya masuk cuman sedikit, cuman 1000. Sementara dia kalau narik air harusnya berapa ya, lupa saya Pak, 1800 atau berapa ya, pokoknya gitulah, pokoknya sedikit arusnya. Jadi sama orang itu dipindahlah titik yang di rumah saya itu, di tiang listriknya itu dipindah. Udah mulai bisa alhamdulillah sekarang, cuman keluhannya tetap kurang arus Pak. Dan semalam kulkasnya rusak, udah ada 3 orang yang kulkasnya rusak, keadaan kipas anginnya rusak, dan kami gosokin nggak panas mama-mama, betul, ampun Pak kalau masalah itu. Nah jadi kami udah sempat ini Pak, apa namanya, lapor ke petugas PLN, ke Bapak Ginting. Nah di situ Pak Ginting bilang, Pak apa kami harus lapor ke kantor PLN ya Pak? Jangan Bu, kami sudah bantu melaporkan. Ini kendalanya kabelnya kecil katanya gitu Pak. Nah jadi kami di sini minta tolong untuk penambahan ya Pak ya. Semoga aja Bapak bisa bantu kami ini nyampaikan ya Pak. Terima kasih. Mohon izin sebelumnya ya Pak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanggapan Antoni Ginting? Semua aspirasi itu ditampung dan dijawab dengan baik. Hebatnya lagi, dari pertemuan tersebut jelas terlihat betapa dekatnya Antoni Ginting dengan konstituennya. Selain itu, betapa dekatnya Kepala Desa Suheri dengan warganya. Sebab semua warga terlihat hormat, bahkan hormat sekali, dan sayang tentunya dengan kedua pejabat itu. Masya Allah. Dalam kesempatan itu, Antoni Ginting pun memuji Suheri sebagai pemimpin desa yang merakyat dan aspiratif.
karena beliau sistem politik anggaran yang ada di dana desa itu, saya tahu persis itu lebih banyak ke masyarakat daripada yang acaranya hanya sekedar seremonial dan lain sebagainya, lebih banyak. Bahkan saya lihat dari anggaran yang ada itu, kalau memang masih besar anggarannya seperti tahun-tahun yang lalu, itu lebih banyak kepada pembangunan. Jadi yang mana mungkin tidak tersentuh oleh APBD Kabupaten Langkat, beliau dengan jajaran perangkat desa itu menggunakan anggaran desa itu untuk infrastruktur juga. Kemudian yang saya hormati ada Bapak dan Ramil kita. Alhamdulillah hadir bersama dengan kita yang diwakili oleh Bapak Babinsa. Selamat datang Pak. Alhamdulillah hadir kemari. Pak Munhas, Pak Muhairi, Pak Muhairi. Kecamatan Padangkuala. Ini hampir sama dengan Ibu Hartati, Dusun 2, Teladan Rejo. Cuman saya tadi ada cerita sama Pak Kadusnya tadi, Pak Mulyadi. Aku jenenge sering lali aku Pak. Tak julukannya si Pak Cemong. Padahal jenenge api. Sopo bensin gawe ngono iki. Jenenge Pak Mulyadi cantik-cantik digawe Pak Cemong. Saya tadi ada cerita, itu jalan kita yang ke kuburan. Maksud saya tadi kalau memang apa, itu kalau kita keraskan dulu kenapa gitu. Kita bikin pengerasan terus sampai ke sana. Jadi kalau hujan apa gitu, mudah-mudahan udah nggak mengkhawatirkan. Syukur-syukur nanti bisa ya dengan aspalnya gitu. Tapi prioritas pertamanya maksud saya tadi itu gitu, pengerasan gitu. Ini nanti rembukan lah, yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, ya insya Allah. Kemudian kepada orang tua kita, sesepuh kita ini, Pak Seno, Dusun 4 Tambak, itu ada masjid di dalam, di tepi, di pinggir jalan itu wattnya Pak, watt listriknya. Demikianlah, semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Harapan kita tentunya semoga Langkat ke depan bisa lebih maju dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.